Mau lihat keseruan kita? Ada anggur akademik, Gospi, Tran, dan lain-lain. Tentunya di Naila Transindo Garden. Eki Pasmadirja Channel. Ya di Coy. Asgo Green. Nice. Lihat keseruan kita, tunggu. Bentar lagi akan tayang. Semua aktivitas kita di 4 YouTuber ini akan tayang sebentar lagi. Tunggu aja guys. Hai. Oke, Coy. Sekarang gua ada di channelnya Asgo Green. Oke, Asgo Green. Hari ini kebetulan kita lagi nongkrong di Angola Garden ya. Angola Garden apa Angola Garden sebenarnya? Angola Garden. Oke. Ini Coy, kita mau bahas sedikit mumpung ada Om Eki juga, ada Om Joy, ada Om Fajri. Kita mau bahas sedikit tentang fenomena anggur nih. Kita kan sebagai YouTuber kan udah lumayan ya, udah sekitar ada 2 tahun ya. Dan varian-varian baru itu terus bermunculan gitu. Nah, sebagai YouTuber, apakah kita perlu update untuk varian-varian baru itu, Om, sebenarnya, Om? Kalau menurut Om Eki, Om Jay gimana? Sebelumnya mungkin Om Fajri dulu kali ya. Om Fajri, menurut Om Fajri dari khalayak yang baru ini gimana nih? Tentang varian baru nih, kok banyak banget di Indonesia tuh masuk varian-varian baru. Gimana kepada orang-orang yang ibaratnya masih pemula lah ya, dengan varian yang begitu banyak dan orang yang koleksi gitu. Menurut Om Fajri itu gimana? Kalau menurut saya sih ini untuk varian baru ya, kalau untuk pemula bagusnya sih dipilih itu varian yang benar-benar genjah dulu ya. Belum genjah, jadi jangan terlalu ngejar varian-varian yang baru-baru masuk. Lebih baik kita belajar dulu nih gimana cara membuahin anggur yang benar-benar genjah, bisa berbuah nggak tuh yang genjah. Jadi seperti itu, jadi nggak perlu ngejar-ngejar yang terlalu sultan-sultan. Karena yang punya maksudnya yang udah lama nanam pun belum tentu ada yang bisa membuahin yang sultan. Jadi kita pilih yang genjah-genjah dulu. Karena biar kita semangat juga nih, masih pemula, kita bisa ngebuahin tuh rasanya senang banget itu. Senang banget. Kalau menurut Om Joy gimana nih? Mungkin saya sependapat dengan Om Fajri. Kita itu menanam anggur tujuannya harus berbuah ya Om Fajri ya. Apalagi pemula, dia nanam anggur tujuannya pasti membuahkan anggur. Jangankan berbuah 10 dompol Om Joy, 1 dompol aja dilus-luskan tiap hari. Nah, kalau dia kenal dengan sultan yang sultan itu, jangankan yang pemula, maaf saya tidak meremehkan yang pemula, yang udah pakar pun kewalahan gitu loh. Nah, nanti kalau yang pemula-pemula ini udah bisa membuahkan yang genjah-genjah, udah mencicipkan rasa yang genjah-genjah ini, di situ dia udah mendapatkan ilmu, kembangkan ke yang lain, saya oke. Nah, begitu menurut saya. Karena kan yang sultan juga harganya kan lumayan juga ya. Mungkin harga terjangkau lah sama subscriber kita ya. Masalah harga mah berapa gitu. Cuman yang kasihannya itu dia belum begitu mendalami tentang ilmu anggur, terus nanam yang sultan, dia pasti mengharapkan buah yang sultan ini. Tahu-tahu umur setahun belum berbuah Om Coy. Ya kan? Sementara yang lawas 3 bulan, 4 bulan insya Allah berbuah gitu loh. Nah, ada bagusnya dia itu menanam yang lawas-lawas dulu lah. Nanti seiring waktu berjalan baru dia nanam yang sultan-sultan. Mungkin dengan ilmu dia akan bisa berbuah. Itu menurut saya. Oke, menurut Om Joy seperti itu. Ada yang mau ditambahin nggak Om Yadi? Hampir sama sih pendapat sih ya. Soalnya kalau cuman untuk menanam doang sih hampir semua penghobi tanam itu memang bisa ya. Tapi yang susah itu untuk membuahkan. Nah, saya sendiri udah, maksudnya dalam arti gua udah muter-muter keliling-keliling ke teman-teman pengangguran kemana aja itu. Emang rata-rata bilang jangan yang susah-susah dulu. Kalau buat pemula mah mendingan nanam yang gampang-gampang, varian-varian. Orang bilang varian lawas lah. Orang bilang varian lawas lah. Kadang kita untuk ngebuahin agak susah ya, karena kita belum tahu metodenya gitu.
Makanya saya sarankan untuk buat pemula-pemula gitu lebih baik nanam anggur yang gampang buah aja dulu. Itu apa namanya estetik buah anggur itu ya berbuah gitu aja. Udah berbuah gitu aja. Maksudnya untuk rasa sih suka-suka lah. Maksudnya dalam arti suka karena gini, nggak setiap orang suka rasa manis, nggak setiap orang suka rasa asam, dan nggak setiap orang tuh suka yang muskat-muskat gitu. Ya dia bilang tadi rasa itu ya, selera gitu, selera gitu. Makanya untuk pemula ya baiknya ya nanam yang gampang buah aja dulu gitu. Contohnya apa tuh Om Jadi? Yang gampang yang varian suka umat ya Jupiter itu. Nah, itu saya paling recommended itu Jupiter Om Jadi. Recommended pokoknya rasa recommended dan itu gampang buah. Gak ada lawan ya. Jupiter is the best ya. Walaupun kecil, jangan lihat kecilnya. Kalau dia kecil kita ambil 7 butir sekali makan, rasanya juga rasa anggur. Kenyang-kenyang juga. Kenyang lah. Begitu makan, begitu digigit, apalagi orang baru langsung bilang, anjay gue sultan gitu makan Jupiter gitu kan. Iya, soalnya gini, anggur-anggur yang dijual-jual maksudnya yang dijual-jual di kalangan, maksudnya di pasar-pasar itu ya udah manis gitu aja gitu, kayak flat gitu manisnya. Tapi lu ngerasain anggur Jupiter pasti apa namanya sensasinya pasti ini rasa anggur kok gini gitu. Ada permen-permennya gitu Om Coy ya. Nah, kecil tapi cabai rawit. Iya, bukan cabai rawit Om. Apa tuh? Kalau cabai rawit pedas. Nah, kalau ini enak pokoknya. Oh jadi gitu guys gitu. Kalau gue sih menurut pendapat gue ya, ini udah ada 3 orang yang berpendapat. Kalau gue lebih menyimpulkan anggur itu kalau kita semakin mengikuti akan semakin datang varietas baru. Sementara masyarakat akan digolongkan dari segi ekonominya, mulai dari ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Tentunya orang yang emosi banget pengen nanam anggur nih, yang menengah ke atas pengennya tuh koleksi gitu kan, banyak. Jangan salah, yang namanya koleksi, setiap varietas anggur rustoknya berbeda, varietasnya berbeda, dia memiliki karakter yang berbeda. Nah, kalau udah tahu karakter yang berbeda, udah jelas perawatan yang berbeda. Bisa jadi juga dan bisa dipastikan juga pemupukan dengan dosis yang berbeda. Nah, itu dia. Kalau misalkan kita lebih mengkerucut dari beberapa varietas yang kita pilih saja, maksudnya seperti ini dari pilihnya, kita menonton YouTube, wah ini recommended seperti ini. Ya udah varietas itu aja yang benar-benar direkomendasikan untuk para ahli. Nah, bagus enggak sih varietas anggur itu makin lama makin banyak di Indonesia? Sebenarnya bagus, tapi kita harus ini dulu nih, harus tahu dulu nih karakternya seperti apa, mudah dibuahkan apa enggak. Sedikit rentan terhadap jamur apa enggak gitu kan, harus tahu dulu lah. Bagusnya kalau misalkan semakin lama semakin bagus, aneka ragam dari semua negara anggurnya itu ada di Indonesia, bagusnya seperti itu ya. Nah tapi jangan salah, kalau misalkan kita sedikit bersabar dulu pertama kali anggur Trans dan Jupiter datang ke Indonesia, harga barerotnya satu mata tunas aja 1 juta, bahkan 2 juta, bahkan puluhan juta dulu ya. Sekarang harganya berapa? Nah, sama aja, tinggal tunggu aja beberapa tahun. Anggur di Indonesia kan belum sampai 5 tahun lah gitu ya. Udah ada ya? Udah. Narasumber pertama gua bilang itu waktu di Bekasi itu ya. Itu di tahun 2015 Om. Harus Om Ipul di tahun 2016 malah. Itu ada sekitar ya lebih dari 5 tahun lebih lah. Mungkin cuman cuman harganya tahun mungkin lalu tinggi-tingginya tuh. Iya, 2 tahun lalu aja karena banyak datang terus varian baru, terus semakin banyak juga model-model kita yang maksudnya yang mendokumentasikan lewat YouTube, akhirnya ya menyebar luas, dan akhirnya mulai 2 tahun ini mulai dikenal di kalangan luas lah. Itu korban Covid kebanyakan sebenarnya Om Joy. Oh bisa jadi. Pengalaman pribadi kayaknya. Pengalaman pribadi. Emang Om Joy main anggur gara-gara korban Covid Om? Korban sih enggak ya, cuman di waktu itu Jakarta kan kita nggak boleh keluar. Social standing di rumah aja gitu. Mau ngapain di rumah gitu Om Joy. Tadinya sih nanam kunyit, nanam jahe gitu ya. Setelah lihat youtuber kelihatlah youtuber yang 2 ini gitu loh. Nah jangan ketawa dulu, ini kayaknya dia korban dari sultan juga, makanya dia ini kan istilahnya yang berdua ini ya, Om Coy sama Om Eki ini udah menduniakan anggur itu udah jauh duluan dari kita.
dia lebih berpengalaman loh Pak Jiri dari Iya. kita jauh gitu ya. Dia juga berpendapat jangan yang sultan-sultan dulu gitu ya. Berarti dia pernah korban dari yang sultan-sultan, susah dibuat. Sultan pun akan lawas pada waktunya. Nah, Ya. Halloween insya Allah. berapa dulu? Ya. Sekarang hampir sama. Tapi kalau saya emang ada mengoleksi ke beberapa gitu ya. Tapi yang lawas saya nggak tinggalin. Iya. Tapi kalau diizinkan Allah ya, Halloween saya akan saya update sebulan lagi buahnya berapa. Kalau Allah izinkan ya, insya Allah 50 dompol ada ya. 50 dompol ada. 50 dompol. Halloween 50 dompol di Naila terakhir Nah, juga. Naila. Tungguin aja. Lihat tuh. aja Halloween. Halloween ini Tapi lumayan itu susah ya Pak baru dibuatnya. keberuntungan. Pakar sendiri ngomong sama saya, jangan kembangin dulu Om. Tuh, nih orangnya sebelah saya. Tapi saya itu namanya barang titipan Om Joy. Bisa titip ya buat Om Joy. Saya rawat, alhamdulillah tigor. Berbuah juga sekarang. Saya coba buahin. Tadi sih udah di GA3 sama adek di situ lebih dari Jengkal. lebih dari si jengkal. Mudah-mudahan dia nggak kisut. Ya mohon doanya juga ya Om Coy ya. Mudah-mudahan itu bisa berbuah. Saya akan mengalirkan ilmu juga buat pemula-pemula nantinya. Tapi saran kita tadi, mendingan kita nanam Jupiter. Saya sendiri ada 7 loh Jupiternya. Di rumah ada 7 ya Om ya? 7, terus durian ada 2. Saya yang gampang-gampang ya judi, NN ada. Cuman sekarang NN udah ada mengeluarkan buah juga. Kalau Om Jupiter cuma 7 ya. 7. Saya banyak Om. Banyak. Buat dijual. Ya. Bibitnya itu mah. Ini. Karena banyak permintaan Om, rata-rata Iya, Jupiter Jupiter banyak Om. permintaan. Ya, karena begini juga kali Om Coy. Para subscriber itu dia udah nyoba yang lain kali Om. Cuman nggak begitu gampang dibuahkan. Terus lihat lagi apa yang gampang ya Jupiter. Tiap nonton orang Jupiter lagi mungkin di situ daya tarik Jupiter itu ada. Tapi di segi rasa Nggak kalah. Bukan nggak kalah, emang nggak bohong. Nggak bohong, nggak nipu bohong, Jupiter nggak itu. nipu, nggak nipu. Kalau kita bilang enaknya emang aslinya enak, Emang tapi aslinya. ada sisi kelemahan dari Jupiter. Iya. Ada, cuma kecil doang. Kecil kan kalau genjam buahnya banyak. Iya. Tapi kalau kita Kenyang-kenyang perhatikan juga. begini, kita GA3 gitu ya, terus diperjarangkan buahnya, insya Allah dia gede. Nggak, kok. tapi maksudnya buahnya gede, cuma sedompol doang buat apa? Nah, Mendingan Jadi 20 kalau kamu dompol, datang dikasih kecil 20 satu biji. dompol. Nah, nah kalau si Jupiter dia satu pohon bisa 50 Dompol. dompol. Nah kalau teman datang dia bawa keluarga, tek 1 dompol cukup, datang lagi cukup. Berarti kalau teman-teman kita datang kan nggak mungkin 50 keluarga ya kan, buat tangga pun bisa. Nah yang penting makan anggur. Nah itu dia. Oke, jadi begitu guys tentang problematika varietas yang ada di Indonesia ya. Ada konteks-konteks lain nggak yang bisa kita bahas nih berempat nih? Ada nggak yang mau dibahas apa dari Om ini Asgo Green, dari Om Naila? Kalau saya masalah rustok ya Om ya. Rustok. Nah. Kita akan bahas rustok sekarang guys. Gimana nih Om? Rustok sekarang subscriber itu banyak yang nanya rustok impor. Ya kan, jadi kepalitannya itu kan juga belum terbukti kan. Apa namanya, kalau selama ini Indonesia itu identik pakai RM dan Bella ya Om ya. Nah ada yang nanya begini, bukannya Bella itu rawan trip dan hama Om, jamur. Mungkin di setiap rustok itu menurut saya Om ada sisi kelemahannya, ada di sisi baiknya, kelebihannya. Nah tergantung kita merawat anggur itu sendiri gitu ya. Toh selama ini para pendahulu kita itu nanam anggur rustoknya itu juga kok, Neng Bella sama Red Master gitu loh. Jadi kalau kita sekarang mau beralih ke impor rustoknya bagus. Cuman kita lihat dulu lah para pendahulu kita bisa berbuah banyak apa enggak. Nanti kalau kita baru dengar di YouTube itu Joy, ini rustoknya impor loh, gitu kan? Ini rustoknya impor loh. Tapi kita kan membuktikan ini rustok impor buahnya segini. Kalau di RM itu buahnya 50 dompol, kalau di rustok impor itu dia berbuah 100 dompol. Nah itu baru kita bisa cari yang namanya rustok impor gitu loh. Itu menurut saya Om. Kalau menurut Om Coy gimana? Kalau saya sih
belum tahu tentang karakter stok impor ya, maksudnya Ya. selama ini kan masih belajar. Emang apa namanya untuk apa namanya literatur yang saya baca sih mempengaruhi apa namanya mungkin warna, Ya. terus rasa, karakter buahnya gitu. Tapi untuk berapa jumlahnya, berapa banyaknya, berapa produktifnya, sebanyak Ya. apa, saya nggak tahu gitu. Dan Maksudnya, daya tahannya terhadap lama gitu nah, ya. dan daya tahan terhadap lama saya juga belum tahu persis Karena karena Om Coy sendiri belum nyoba dong. ya belum, saya baru mau nyoba, Mau nyoba. sekarang baru mau Rencananya nyoba. di varian apa Om Coy? Kebetulan saya tanam Tamaki Tamaki. sama N06. Enggak, rustoknya Om. Stoknya apa? Stoknya pakai itu Kober 5BB. Kober 5 5 BB. BB. Kalau Om Fajri Kalau gimana saya nih sih, rustok yang ada di stok kembangan? kebanyakan sih pakai yang masih Bella sama RM ya. Masih Masih dalam. Bella Masih sama lawas, RM. masih lawas. Nah, paling kalau buat itu nyoba satu nih SO4 saya sambung gos. Tapi belum buah. Malah bagusan Pakai rem. Bella. Oh. Kalau saya di mungkin Nana. gini kali ya. Yang rustok impor itu mungkin tergantung tanah juga kan. Nah, Om Coy, bisa ya. jadi. Nah, kita sendiri nggak memahami kemauan rustok itu sendiri di tanah apa. Menurut saya semua rustok sih cakep, ya kan? Cuman kadang-kadang kita salah ngasih porsinya. Ramsi kita kasih di tanah biasa, ya keriting lah. Sementara ramsi itu kegunaannya buat apa Om? Untuk di pesisir laut biasanya Nah. lebih identik di situ. Menurut literatur ya, Meh? Ya. Menurut literatur. Dengan salah-salah juga ya berarti ya. Mm-mm. Kalau menurut saya gini Om, kalau lebih mengkerucutnya, rustok impor yang datang ke Indonesia itu begitu banyak. Kalau hanya satu orang langsung meriset segitu banyaknya, impossible bisa mendapatkan hasil yang detail. Ya. Kita juga berharap untuk kawan-kawan pengangguran itu, ayolah sama-sama kita lakukan eksperimen. Eksperimennya seperti apa sih? Gitu. Jadi sama kayak ada rumusnya. X dikali Y sama dengan, nah contohnya X itu rustoknya, Y ini table grade-nya. Ketika misalkan CN atau C negra dicampur atau disilangkan atau disgraftingkan dengan varietas ini akan menghasilkan apa, karakternya seperti apa, buahnya gimana, dan di tanah apa. Nah kan hasilnya berbeda tuh. Nah terus ketika si CN ini digraftingkan dengan Jupiter, efeknya apa? Jadi saya mohon semuanya juga melakukan skala riset itu dan cantumkan lewat ini ya, lewat buku pembukuan. Dan kalau bisa kalian juga rekam, kalian ikut upload juga. Atau kalau misalkan kalian gak ingin upload, kalian udah berhasil melakukan eksperimen itu, undanglah beberapa YouTuber yang ada di sini. Misalkan gini, saya minta WA, saya mohon upload hasil eksperimen saya, buahnya banyak, is worth it kan? Gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan pembukuan supaya apa sih? Supaya Indonesia ini akan lebih maju lagi. Misal nih ya, CN dicampur trans. Ada buktinya, ada videonya, ada pembukuannya. Bagus banget ini dicampur seperti ini, menghasilkan buah yang seperti ini, perlakuannya seperti ini. Bukan nggak mungkin banyak orang yang akan mengikuti seperti itu. Ini baru CN versus Tran, belum Kober versus Tran, PGF versus Tran, CS4 versus Tran gitu. Nah, ketika hasil riset itu udah dikumpulkan, orang-orangnya Indonesia atau para petani di Indonesia, pembisnis anggur di Indonesia itu bisa mengembangkan skala kebun karena sudah mendapatkan rumus tersebut. Nah, rustok ini dia punya rumus akar. Sementara di table grade daunnya dia punya rumus daun. Ya, karena yang kalau kita pakai rustok otomatis yang dihitung adalah rumus daunnya. Rumus daun ini ketika diasupkan dengan nutrisi ini yang diambil nutrisinya kan tugasnya yang ngambil rustok, ya kan? Nutrisinya. Nah, ketika seperti itu berkolaborasi worth apa enggak, kompatibel apa enggak di situ. Nah, jadi gue mohon untuk kawan-kawan para pengangguran gitu, ayolah sama-sama kita bikin eksperimen. Kalau di tempat Tangerang Grape atau di ini ya di kebun gue ya, gue nggak langsung banyak varietas rustok yang gue yang gue kembangin. Gue hanya cukup ambil satu varietas rustok dan gue akan maksimalin dia cocoknya pakai apa. Setelah ada hasilnya pasti gue akan sebar untuk kawan-kawan. Kalau pengen tahu apa yang gua riset di sana adalah rustoknya CN.
Kalau misalkan kalian nggak mau CN mau ikut sama bareng CN nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang lain nggak apa-apa. Tapi ketika ada berhasil, ayolah kita bagi ilmunya itu bareng-bareng untuk kemaslahatan umat, untuk cari berkahnya gitu loh. Nah, jadi kepake ilmu yang kita pelajarin, ilmu yang kita hasilkan tuh kepake banget gitu. Itu sih yang gue pengen. Nah, Om Fajri kan masih seputar RM Bela dan SO4 tadi ya. Nah, kalau misalkan emang SO4 ini is not worth it di tempat Om Fajri, bukan nggak mungkin yang lainnya ada yang worth it di sana, di tanah Om Fajri ya. Di Bogor. Di Bogor bagus ya. Bagus. Nah, di Bogor bagus. Nah, kalau nggak bagus ya Om bisa lah eksperimen satu dulu lah. Itu mau CN kayak, kalau CN kan saya udah nih. Misalkan Om Fajri mau yang lainnya. Contohnya misal mau Kober kayak mau Dograde USA kayak gitu. Nah itu dicoba. Kalau emang bagus, hasilnya bagus, itu juga akan dongkrak kita sendiri gitu. Dan berguna juga untuk masyarakat.